Kalau ada laporan perempuan korban kekerasan, maka wajib dianggap benar. Kalau kayak begitu caranya, walaupun kita tahu ini tidak bisa dibawa, kan ini ujung dari semua ini kan dibawa ke pengadilan. Nah, sementara orangnya dan hukumnya mengatakan sudah tidak bisa dituntut lagi. Dia masih mau mau diadili. Klien saya sudah jadi korban, mau diadili lagi. Emang kalau orang udah mati? Ya kemarin dia memberikan penjelasan kondisinya seperti ini begitu kasih dia kan. Ya kita minta supaya bisa diupayakan. Ya. Tapi kalau kemudian masih ada hambatan, bukan hambatan dalam arti apa ya? Misalnya pertimbangan psikologis mereka, misalnya dikatakan Bu VC belum bisa memberikan keterangan, ya kita akan minta tim yang sudah kita siapkan ini untuk menjadi second pemeriksaan. Ibu Putri itu tidak sakit, tidak terguncang. Yang terguncang itu pengacaranya. Buktinya, kalau itu istrinya ya, begitu Pak Sambo ditempatkan di tempat khusus, kok bisa dia langsung sehat datang ke situ? Putri Sambo itu yang paling tahu apa yang terjadi. Ya, makanya saya bilang sampai hati dia memfitnah orang yang sudah begitu baik sama dia. Tolonglah Bu Putri berkata jujur. Siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan yang sadis buat anak kami almarhum Yosua. Gawat, keterangan pacar Brigadir J justru perkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Komnas HAM minta Polri mendalami kalau perlu pakai lie detector. Komnas HAM membuat pernyataan mengejutkan. Dilansir dari Kompas TV, Komnas HAM menyatakan bahwa istri Ferdy Sambo Putri Candrawati diduga kuat mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Komnas HAM kemudian menyinggung soal keterangan dari pacar Brigadir J, Vera Simanjuntak. Menurut Komnas HAM, keterangan Vera Simanjuntak yang menyebut Brigadir J mendapatkan ancaman justru bisa memperkuat kesaksian pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati. Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik awalnya memaparkan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J yang telah dilakukan. Pada tanggal 4 Juli 2022, Brigadir J disebut membopong Putri saat berada di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian pada 7 Juli 2022 malam, pembantu Sambo yang bernama Susi duduk di lantai, sementara Putri sedang menangis. Taufan menjelaskan, Putri melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami kepada Sambo. Kesaksian itu pun dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya, Taufan berandai kasus pembunuhan Brigadir J itu sudah berada di tahap persidangan. Dia yakin hakim dan jaksa pasti akan menanyakan alasan Sambo membunuh Brigadir J. Setelah itu, Putri, Bribka Riki Rizal hingga Kuat Ma'ruf pasti akan dimintai kesaksiannya pula oleh hakim. Kemudian, Taufan menyinggung keterangan dari Vera Simanjuntak yang merupakan pacar Brigadir J. Diketahui, Vera pernah mengungkapkan bahwa dirinya dan Brigadir J sempat video call sehari sebelum peristiwa pembunuhan. Saat itu, Brigadir J menangis karena mendapat ancaman pembunuhan dari Kuat Ma'ruf. Dalam rekonstruksi, Brigadir J diancam karena diduga melecehkan Putri Candrawati. Untuk itu, kata Taufan, Komnas HAM meminta agar dugaan pelecehan seksual di Magelang itu didalami oleh Polri secara ilmiah. Dia menyarankan polisi mendatangkan ahli-ahli tertentu untuk mendalami kebenaran dari keterangan para saksi dan tersangka tersebut. Usai didalami, maka baru ketahuan apakah isu pelecehan seksual terhadap Putri itu gugur atau tidak. Sebagai informasi, sebenarnya Putri sudah pernah mengaku bahwa dirinya dilecehkan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Hanya saja Polri menghentikan laporan Putri karena terbukti tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Kini Putri dan para tersangka lainnya memberikan keterangan bahwa Putri dilecehkan Brigadir J di Magelang. Demo tolak harga BBM, ratusan mahasiswa hadang mobil Tito Karnavian. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM di hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sondek Race menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan proses menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, masa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini. Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi aksi, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui Menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos barikade
yang dibangun polisi. Gagal menembus brigade polisi, masa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, masa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari lokasi aksi. Ratusan masa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan aspirasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Demo di Polda Sumut, massa minta Irjen Verdi Sambo ditangkap. Sekelompok massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mendatangi Mapolda Sumut, Medan, Kamis. Mereka menuntut Irjen Verdi Sambo ditangkap terkait kasus kematian Brigadir J. Massa datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo. Pak Presiden Jokowi, perhatikan kasus ini." Hingga Aliansi Pemuda dan Mahasiswa mendesak Kapolri tangkap dan usut tuntas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam aksi itu, massa mendesak agar kepolisian mengungkap pelaku lainnya dan motif dari pembunuhan Brigadir J. Pihaknya menilai proses hukum kasus terbilang lambat. Mengenai poster bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo", menurut Rizky, tuntutan tersebut merupakan aspirasi massa. Sebelumnya, Polri menyebut Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Pihak keluarga tidak puas dengan penjelasan Polri, pasalnya ada luka lain selain bekas tembakan di tubuh Brigadir J. Misalnya, berupa luka sayatan dan jari tangan putus. Kepolisian bersama tim dokter lainnya lalu melakukan autopsi ulang. Terbaru, Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus. 3 pengakuan istri Verdi Sambo bersama Brigadir J di kamar, Refli Harun dia malu. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, pihak kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka. Tersangka dalam pembunuhan Brigadir J diketahui terdapat 5 orang dan satu-satunya wanita adalah istri Verdi Sambo, Putri Candrawati. Berikut nama-nama tersangka kasus kematian Brigadir J. Mereka adalah Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Irjen Verdi Sambo, dan istri Putri Candrawati. Dikutip dari seputar Tangsel, dengan judul "Istri Verdi Sambo akui hal ini dengan Brigadir J di kamar, Refli Harun dia ingin". Terbaru, Putri Candrawati diketahui memberikan 3 keterangan yang berbeda terkait motif di balik pembunuhan Brigadir J. Dalam keterangan yang pertama, istri Verdi Sambo itu mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Pada wawancara yang kedua, Putri Candrawati kembali mengubah keterangannya. Ia mengaku Brigadir J tiba-tiba masuk ke kamar dan melucuti pakaiannya ketika berada di Magelang, Jawa Tengah. Sementara dalam keterangan yang ketiga, Putri Candrawati mengungkapkan adanya kontak fisik antara dirinya dengan Brigadir J di kamar. Mendengar pengakuan istri Verdi Sambo itu, ahli hukum tata negara Refli Harun menduga ada upaya untuk membuat skenario agar hukuman Pak Sutri itu diringankan.